persilakan kepada masing-masing pemateri untuk membacakan materinya. Deskripsi kawasan pengelolaan. Konsep pengelolaan merupakan bagian integral dalam bidang teknologi pembelajaran dan dari peran kebanyakan para teknolog pembelajaran. Banyak teknolog pembelajaran memegang jabatan yang jelas-jelas memerlukan fungsi pengelolaan. Misalnya, seorang ahli yang bertugas sebagai ahli media pada sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Orang ini bertanggung jawab atas keseluruhan program pusat media tersebut. Program-program yang dilakukan oleh mereka itu dapat sangat berbeda. Akan tetapi keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengelola program tersebut tetap sama. Pengelolaan semula berasal dari administrasi pusat media, program media dan pelayanan media. Terjadi pembaruan perpustakaan dan dengan program media menjadi pusat dan ahli perpustakaan media sekolah yang mempunyai program menggabungkan media cetak dan non-cetak. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek, desain, dan pengembangan. Pengelola proyek bertanggung jawab atas perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian fungsi desain pembelajaran atau jenis-jenis proyek yang lain. Peran pengelola proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan internal. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber memiliki arti penting karena mengatur pengendalian akses. Dapat mencakup personal keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif merupakan dua karakteristik penting dalam pengelolaan sumber. Yang ketiga, pengelolaan sistem penyampaian. Dalam pengelolaan sistem penyampaian, benda-benda fisik, termasuk buku, pedoman, kurikulum, film, pita rekaman, dan produk pembelajaran lainnya. Dalam artian ini, kita di sini menilai program dalam teknologi pendidikan, yaitu bagaimana program yang kita jalani dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian proyek, bagaimana proyek-proyek yang telah ada kita gunakan. Yang kedua, penilaian bahan, bahannya seperti buku kita terapkan. Kalau maksud Anda tadi masalah dinas pendidikan, memang kita dapat menilai dinas pendidikan, tapi dia tidak termasuk dalam kawasan ini. Yang dalam artian kita mampu menilai dinas pendidikan bagaimana dia memberikan kita. Sudah cukup. Jadi seperti itu. Jawabannya sudah mana? Jadi saya memberitahukan kepada forum lagi bahwasanya di diskusi kita ini lagi semester. Jadi kita nanti semester untuk pertemuan dan juga ini pertemuan terakhir. Jadi saya harus semuanya aktif supaya punya nilai di semester. Ayo semester kita yang melihat diskusi ini nanti dibuatkan video. Jadi bagaimana sudah ada dalamnya? Sudah paham ya? Atau yang ingin menanggapi lagi? Terima kasih. Sebenarnya pada terus bagaimana dengan yang di perkantoran atau yang di dinas-dinas yang dari kampus itu kan kita contoh saja kan di kampus ini mewajibkan kita untuk magang pada setiap kantor. Terus siapa yang akan menilainya? Masa dinas pendidikan? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Saya ulangi lagi, bagaimana jika sesuai jawaban Anda tadi bahwa kawasan penilaian itu hanya berpihak kepada orang-orang yang di pendidikan saja. Bagaimana dengan orang-orang yang magang di kantor-kantor seperti dinas atau kantor-kantor swasta? Apakah mereka melakukan penilaian juga di situ? Apakah memanfaatkan kawasan penilaian? Jadi saya kepada pemateri juga agar aktif, bukan cuma forum di sini. Dulu. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi saudara bahwa penilaian terhadap kantor itu saya rasa pertama itu keluar dari materi itu. Yang kita bahas ini tentang kawasan penilaian terhadap pendidikan, dunia pendidikan bukan dunia kerja. Jadi kita tidak usah keluar dari dunia pendidikan, yang kita bahas dunia pendidikan bukan dunia kerja. Yang saya ingin katakan bahwa semuanya itu dunia pendidikan, dunia kerja itu semuanya punya penilaian.
Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah penilaian dalam proses pendidikan. Jadi kita lanjutkan yang lain saja, saya rasa begitu. Ya kembali dan semuanya itu punya penilaian. Betul. Jadi kesimpulannya sudah apa dikatakan semuanya punya penilaian, tetapi penilaian itu tergantung pada masing-masing kawasan. Misalnya kawasan teknologi pendidikan mempunyai penilaian tersendiri, kantor-kantor mempunyai penilaian tersendiri. Lantas bagaimana pertanyaan dari saudara Hamsa tadi? Bagaimana orang yang magang di kantor swasta misalnya? Siapa yang menilai mereka begitu? Orang yang PKL misalnya, siapa yang menilai mereka? Itu pertanyaan dari saudara Hamsa yang belum dijawab. Termasuk apa tadi dunia pendidikan untuk bekerja. Nah, itu juga termasuk katanya dunia pendidikan, dalam hal ini adalah praktek dunia masuk ke dunia kerja. Itu katanya juga termasuk pendidikan. Jadi yang ingin tahu jawabannya, ingin menjawab silakan. Ya, saya persilakan kepada saudari. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau apa tadi? Orang yang magang di kantor itu siapa yang menilai? Sebenarnya begini, kenapa pada akhir semester mahasiswa itu disuruh kayak PKL gitu? Itu karena untuk menyusun skripsinya. Bagaimana mereka bisa terjun ke dunia pendidikan kalau mereka tidak langsung ke lapangannya? Jadi yang melakukan penilaian itu bukan pada lembaganya, tapi melakukan penilaian itu pada dosennya. Jadi ketika kita mengusulkan tentang suatu pendidikan, saya mengatakan ini karena kakak saya sudah jadi guru. Dia mengatakan bahwa kenapa jadi PKL? Mereka di PKL itu supaya bisa mengetahui bagaimana proses pendidikan yang ada pada masyarakat. Jadi mereka terjun langsung ke lapangan. Jadi ketika mereka sudah wisuda, mereka terjun langsung ke lapangan, mereka sudah mengetahui seperti apa, karena mereka sudah mengalami yang namanya PKL. Jadi yang melakukan penilaian itu bukan sekolah itu sendiri, bukan. Yang melakukan penilaian adalah mereka menilai tentang siswa-siswanya. Jadi kita sebagai PKL kita mengajar penerapan apa yang kita terapkan kepada seorang siswa. Jadi yang melakukan penilaian adalah bukan lembaganya atau dinasnya, tidak. Yang melakukan penilaian adalah kita sendiri. Seperti itu. Yang melakukan penilaian kata di sini adalah dosennya, bukan instansi, bukan kantor itu sendiri. Kita PKL di sana hanya untuk magang, seperti itu, untuk mau melakukan basic ilmu kita. Jadi saya saudara Aldi dulu. Kan tadi saudara katakan PKL itu untuk menyusun skripsi kita. Dia untuk menyusun skripsi. Jadi bagaimana misalnya saya yang magang, bagaimana sih tahu bahwa skripsi itu bagus atau benar? Sedangkan yang akan dikumpul harus yang bagus dan yang terbaik. Ya, terima kasih. Tergantung dari data-data yang Anda kumpulkan. Kalau Anda memang mau ingin terbaik bagi skripsi Anda, tergantung bagaimana data-data yang Anda kumpulkan. Bagaimana sih tahu bahwa itu terbaik? Bagaimana? Dari yang menilai, Anda saya bilang Ada penilaian. Dosen yang menilai. Itu Anda langsung serahkan kepada dosen pembimbing. Nanti ketika Anda akan membuat satu laporan, Anda langsung ke dosen pembimbing, kemudian dosen pembimbing bilang, oh ini ada kesalahan sedikit ya, coba. Anda saya tidak katakan dosen. Saya kan bilang dosen, penilaian lakukan dosen tadi. Jadi seperti itu ya, saya kira itu sudah jelas. Nah, untuk sesi kita jelas. Yang sebenarnya saudara Kan tadi kan Anda bilang bahwa hanya dosen yang menilai. Terus yang di pihak sekolah, apakah hanya semata-merta menerima dari penjelasan dari PKL orang itu? Tidak menilainya begitu saja. Masa membiarkan apa yang mereka sampaikan orang yang PKL itu untuk siswa, terus sekolah tidak memperhatikan. Masa siswa akan menerima begitu saja tanpa sekolah Guru yang mengawasi. ya sekolah kan ya, tahu. Jadi seperti itu ya. Sedikit saya tambahkan sedikit ya. Karena ketika waktu ujian PKL itu, guru waktu mau menilai tentang suatu penilaian, ada itu PKL waktu di sekolah dulu, penilaian tentang mahasiswanya jelaskan di depan, kemudian dosen pengampunya duduk bibinya di belakang, dan juga guru yang bersangkutan. Jadi mereka menilai tentang apakah saya biasa dapat di sekolah. Saya rasa sudah jelas ya tentang kawasan penilaian, tentang
siapa yang menilai dan siapa yang diberi nilai. Jadi wawasan PKL itu bukan serta dilepas begitu saja, tentunya ada pendamping di sekolah itu. Jadi di sini saya pembahasan kita tidak terlalu melenceng dari pembahasan kawasan penilaian, jangan melenceng lagi ke PKL atau segala macam kantor atau segala macam. Jadi saya rasa kita berpikir ilmiah bagaimana mengkaji kawasan penilaian ini. Saya buka sesi pertanyaan kedua lagi. Saya minta 5 pertanyaan. Saya buka 5 pertanyaan lagi. Ya. Saya kepada saya kuliah. Saya banyak bicara. Tanya dulu, silakan. Saya ingin bertanya kepada penyanyi materi kawasan pengelolaan. Saya ingin bertanya, menurut para pemateri, seberapa penting kawasan pengelolaan dalam kawasan teknologi pendidikan? Dan apa dampak yang ditimbulkan apabila di dalam kawasan teknologi pendidikan itu tidak terdapat kawasan pengelolaan? Tolong jelaskan. Saya saudara Saiful kita, seberapa penting kawasan pengelolaan itu dan kawasan penilaian, dan apa akibatnya kalau kawasan pengelolaan itu tidak ada di dunia pendidikan? Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya Pak Kiai? Ya, saya buka pertanyaan. Terima kasih. Kan di sini katakan teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran, yaitu media pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem untuk pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan di antara 3 golongan ini? Tolong jelaskan. Terima kasih. Tolong diperjelas lagi saudara. Ini kawasan pengelolaan. Nah, bagaimana hubungan antara 3 golongan ini? Tolong dijelaskan. Ini media pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem untuk pendidikan. Nah, di halaman 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adnan. Sebutkan jenis-jenis penilaian untuk merancang pembelajaran. Di sini terdapat 3 jenis penilaian. 1. Penilaian program yaitu evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan. Bisa volumenya ditambah. 1. Penilaian program. Nanti jatuh cinta kok. Penilaian program yaitu evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan secara berkesinambungan dan sering terlibat dalam penyusunan kurikulum. 2. Penilaian proyek yaitu evaluasi untuk menaksir kegiatan yang dibiayai secara khusus guna melakukan suatu tugas tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu. 3. Penilaian bahan atau produk pembelajaran yaitu evaluasi yang menaksir kebaikan atau manfaat isi yang menyangkut benda-benda fisik termasuk buku, film, pita rekaman, dan produk pembelajaran lainnya yang dapat dipegang. Jadi seperti itu ya jawaban dari Siti Fatimah tadi, luar biasa. Ya, bagaimana? Jadi saya rasa sudah paham ya apa yang dimaksud. Jadi saya lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Ada yang bisa jawab? Ya, saudara Kasim, silakan. Mana tadi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Asraf. Jelaskan
Sikap terdiri dari 3 komponen yakni afektif, kognitif, dan konatif. Yang pertama adalah komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap suatu objek. Sedangkan komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenan dengan kehadiran objek. Sikap meliputi sikap terhadap materi pelajaran, sikap terhadap guru atau pengajar, sikap terhadap proses pembelajaran, dan sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pembelajaran. Sudah jelas ya. Kognitif itu apa, afektif itu apa ya. Kita lanjut kepada pertanyaan. Ada yang mau jawab lagi pertanyaan? Ada yang mau jawab? Saudara yang mungkin mau jawab. Tinggal 3 pertanyaan lagi, jadi saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ingin tadi bertanya, seberapa besar di kawasan pengelolaan itu kalau tidak digunakan oleh teknologi pendidikan, apa yang terjadi? Seberapa besar di kawasan pengelolaan itu? Jadi pertanyaan yang ke dan sudah diinfo juga bahwa kawasan pengelolaan proyek itu apa perbedaannya dengan kawasan tradisional? Oh ya, saya jelaskan. Pertanyaan dari saudara tadi tentang bagaimana hubungan media pendidikan dengan psikologi pendidikan. Ya, saya persilakan dari dia ketiga tadi untuk menjawab pertanyaan saudara Saiful. Saya persilakan. Saya beri teman-teman kelas. Sendiri bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu keseluruhan sistem. Ya. Pengertian teknologi pendidikan itu sendiri merupakan suatu keseluruhan sistem untuk mengelola hasil hingga terdapat nilai tambah. Di sini kita berbicara tentang cara sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan menilai keseluruhan proses belajar mengajar dalam kaitannya dengan tujuan khusus yang telah ditetapkan semula. Jadi memang kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola suatu sistem pendidikan begitu. Bagaimana kita melaksanakan, kita tidak mengelola. Begitu. Mengelola itu artinya bahwa kita memiliki sebuah perencanaan sebelum melakukan. Ya, saya rasa sudah sangat jelas sekali tentang kawasan pengelolaan itu. Bagaimana kalau tidak ada? Di sini kita mengelola, baik itu desain pembelajaran, sistem pembelajarannya. Saya persilakan kepada saudara saya pun bagi kalau memang tidak sepakat atau mau menambahkan. Menanggapi saya sedikit. Ya, menambahkan sedikit. Sebenarnya kawasan pengelolaan itu sama pentingnya dengan kawasan-kawasan yang lain yang termasuk dalam kawasan teknologi pendidikan, karena itu ibaratnya seperti satu mata rantai. Apabila satu terputus atau satu tidak ada, maka tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi memang sangat penting sekali kawasan pengelolaan dalam kawasan teknologi pendidikan. Seperti itu saudara, memang sangat penting. Apabila tidak dikelola maka sia-sia saja teknologi pendidikan itu sendiri. Jadi ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Saudara Khairul Mukminin ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nur Hikmah. Ya, silakan. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan dan pengendalian proyek, desain dan pengembangan. Sedangkan manajemen tradisional adalah manajemen yang pada mulanya berkembang secara alamiah yang
yang berinteraksi fisik, siapa yang berkuasa, dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Bagaimana forum? Apakah sudah sepakat dengan jawaban teman-teman kita? Jadi seperti itu diskusi kita hari ini. Ada yang ingin menanyakan? Pertanyaannya, Bos. Silakan. Sudah jawab. Sudah dijawab. Pertanyaannya apa sebelum dijawab? Jadi saya rasa diskusi kita hari ini belum ya. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.